Walaupun secara akumulatif sebagaimana yang disampaikan Mufti tadi, ya tentu secara makro belum seperti yang diharapkan, tapi memang kan kita tahu situasi global juga tidak mudah. Tetapi itu juga bukan pembenaran pada dua hal. Pertama, sisi kebijakan negara terkait penugasan-penugasan yang sebenarnya menurut saya di luar kemampuan. Itu yang menyebabkan hari ini karya-karya ini harus masuk ICU untuk dapat pemen-pemenan, kan gitu nih. Lalu yang kedua tentu masalah di dalam BUMN itu sendiri. Nah, saya ingin katakan bahwa tugas Pak Erik tidak mudah dan waktu semakin sempit, Pak. Tapi ada hal yang menjadi concern saya. Kadang orang teriak itu juga untuk mendapat perhatian. Ya. Ini yang saya khawatirkan nanti kalau dalam proses transisi pemerintahan ini juga BUMN ini seperti kota tanpa benteng, Pak. Kalau hari-hari ini tidak dibuat satu rencana yang baik, baik itu dalam konteks structure dari BUMN itu, SDM-nya, planning ke depan, proses rekrutmennya, maka kita akan back to square one, Pak. Apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun, 4 tahun lebih ini tentu juga akan menguap. Kalau misalnya pejabatnya berganti, nah ini kan kembali kayak West nih. Koboi-koboi kan bermunculan ini, ya. Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya. Nah, oleh karena itu saya kira itu harus menjadi perhatian, ya, karena saya tahu hari-hari ini orang-orang BUMN sedang sibuk cari ranting pohon nih untuk bergantung. Dan ini akan sangat berpengaruh pada banyak beringin. Beringin memang tempatnya orang bergantung dan berlindung, Pak. Sampai kayaknya salah itu statement. Kalau ada yang berpesta bukan PDIP, Pak. Jadi ini saya kira sangat krusial, Pak. Ya, sangat krusial karena apa? Sebaik apapun perencanaan dan sistem, kalau mentality dan corporate culture-nya masih sama, omong kosong, Pak. Dalam konteks itulah saya lihat Waskita. Saya dulu orang Waskita, Pak, pernah komisaris di Waskita Beton dan saya bawa IPO lalu saya keluar. Nah, setelah saya tinggal hancur itu barang. Karena apa? Saya tahu mentalitasnya jelek semua. Jadi begitu IPO saya keluar. Ya, dan itu kemudian terbukti. Maka pertanyaan saya pada Waskita, apa yang sudah berubah? Kalau hanya hitungan-hitungan manajemen, keuangan dan segala macam, orang dan karakternya masih sama, Pak, saya kira nggak akan ada perubahan. Jadi kita hanya gali lubang tutup lubang. Apa yang sudah diubah, Pak? Dulu saya bertengkar dengan Pak Kholik itu karena dia put everything in one basket, dan sekarang dampaknya mereka rasakan. Saya sampai ribut waktu itu. Sekarang ngapain Waskita? Apakah seluruh energinya hanya tersita untuk mengurusi dosa-dosa masa lalu itu atau enggak? Ya kan? Ini kan sama dengan katakanlah HK dan Wika. Dulu dikasih beban yang gitu berat, kita terlalu optimis. Tapi karena mimpi presiden kita dukung. Dan sekarang kalau orang marah pada Waskita, marah pada HK, marah pada Wika, ya marah pada mimpi kita yang dulu, yang sama-sama kita dukung. Konsekuensinya sekarang memang negara harus turun. Karena apa? Semua proyek-proyek itu enggak visible secara bisnis. Kan gitu nih. Yang kita kesalkan adalah dulu banyak orang pesta pora karena bisa dapat utang sebanyak-banyaknya. Sekarang harus minta tolong negara. Yang salah siapa? Ya kita semua dong. Jangan cuma nyalahkan BUMN karyanya. Ya kan lu sendiri doang. Tapi kan ini kita bicara partai politik dan fraksi, ya. Bukan pribadi-pribadi. Jadi ini kan problem. Jadi kita harus melihat dalam konteks itu. Tidak sekadar Wikanya bagaimana, ininya bagaimana. This is political decision by all of us. Ini problemnya yang harus kita pegang. Nah, kemudian yang kedua soal HK, Pak. Saya pernah tanya Pak Dirut nih,
bagaimana dengan ruas pematang siantar Parapat? Nah ini nggak masuk nih di usulan ini. Saya sebagai orang yang lahir di pematang siantar juga tentu punya mimpi supaya jangan tempat Andre aja yang dibangun tuh tol-tolan. Karena apa? Danau Toba itu kawasan super prioritas. Kalau itu nggak disambung Pak Jokowi selesai, ya Pak Luhut nggak ada, ya saya nggak yakin itu barang akan lolos lagi ke depan. Nanggung ya kalau menurut saya Pak. Jadi kali ini saya malah mengusulkan Pak Menteri, HK kalau bisa usulkanlah itu yang Parapat. Karena apa? Investasi kita sudah terlalu besar untuk kemudian itu di ujungnya malah gagal. Kalau menurut saya, ya walaupun saya tahu ruas tol yang diusulkan oleh HK sekarang nih itu memang mau nggak mau harus diterusin supaya tol Sumatera itu tersambung. Lalu yang ketiga, ini terkait ekosistem Pak Menteri. Ketika kita menyatukan journey, apakah kita hitung bagaimana ekosistem itu kemudian bisa nyatu dan seterusnya. Demikian juga yang lain. Saya kira journey bisa belajar dari yang lain yang kalau kita anggap sudah berhasil, ya. Karena apa? Journey ini menurut saya ke depan akan menjadi salah satu ujung tombak buat BUMN, Pak. Tetapi proses sinkronisasi semua yang ada di dalam itu tentu perlu dipikirkan dengan matang supaya tersambung gitu, ya. Jangan sampai nanti journey hanya jadi IO, Pak. Sayang kita. Padahal kan di dalamnya ada ekosistem yang sebenarnya bisa di ini. Saya setuju dengan kawan-kawan yang lain, terutama Mufti Anan tadi soal ID Food. Menurut saya bisnis strateginya nggak jelas, Pak. Apa sih peran ID Food sebenarnya yang kita harapkan? Ini saya kira harus dirumuskan ulang, Pak. Ya, pada satu sisi dia mirip-mirip Bulog, pada sisi lain dia mirip-mirip sama usaha kecil rakyat yang kelontong. Ini kan sebenarnya mau di mana sih ID Food ini? Kayaknya perlu dirumuskan ulang, Pak. Apa sebenarnya yang kita harapkan dari ID Food? Apakah stabilisator harga ataukah dia bertugas untuk daerah-daerah yang terpencil atau bagaimana? Karena ada Bulog, ada Badan Pangan Nasional, lalu apa masih perlu kita misalnya ID Food misalnya? Apakah benar-benar dia bisa menjadi integrator dari bisnis terkait dengan pangan gitu? Kalau memang iya, serius kita bikin master plan-nya yang benar. Kalau enggak, buat apa gitu kalau menurut saya, ya. Lalu kemudian ini presiden, capres, cawapres tiap hari bicara hilirisasi. Saya nggak tahu sampai sekarang di mana peran BUMN di dalam situ. Ya, misalnya Antam di mana sih? Duduknya pada persoalan misalnya konsorsium CATL dan LG itu. Nggak pernah kita bicarakan itu barang. Padahal presiden, capres, cawapres tiap hari mendiskusikan masalah ini. Seolah-olah hilirisasi ini mantra ajaib yang akan membawa kita menjadi Indonesia emas. Ini di mana BUMN? Yang saya tahu, saya pernah diskusi dengan banyak orang, Antam itu punya peluang untuk bisa menjadi pemegang saham yang dapat dukungan yang kuat. Jangan dikira CATL dan LG itu nggak cari pendanaan, Pak. Mereka keliling juga Singapura, Hong Kong dan segala macam cari duit. Which is menurut saya Antam juga bisa lakukan. Saya udah bicara dengan banyak banker juga. Tapi kita belum pernah diskusi soal ini. Lalu kemudian yang terakhir saya kira dari saya soal listrik desa. Saya justru heran kenapa jadi 3 triliun, Pak. Sementara di dapil saya masih banyak sekali butuh. Ya, di satu sisi saya sepakat. Jangan berpikir mencari tegangan, tapi karakter desa di dapil saya itu, Pak, satu desa di tengah-tengah hutan, di lembah gunung, yang tidak ada jalan raya, tidak ada apa-apa. Jadi kawan-kawan juga harus bisa membedakan antara rasio elektrifikasi dengan rasio desa berlistrik. Rasio elektrifikasi itu di kampung itu ada 1 solar panel, dihitung rasio elektrifikasi. Tapi rasio desa berlistrik lain. Rasio desa berlistrik saja hanya kadang mencakup tempat yang populasinya paling besar, belum dusun-dusunnya, Pak. Kalau saya berharap justru list des ini ditambah, Pak, tetap kok malah kurang.
Di tempat saya perlu, apalagi dia sudah menjadi beranda depan NKRI, daerah penyangganya ibu kota, justru saya minta ini dipacu Pak. Karena sangat tidak adil, begitu banyak sumber daya alam dari Kalimantan Utara itu Pak, puluhan tahun hanya dinikmati orang, tapi rakyatnya tetap hidup dalam kegelapan. Selama ini saya terus terang sudah sangat bersyukur, PLN full support. Saya takut ini kalau dengan 3 triliun nanti ditinggal lagi nih Pak, orang-orang yang menjaga perbatasan kita ini tanpa mengeluh. Bahkan mereka kemarin jatuh pesawat Pak di sana hanya untuk mengantar yang namanya gula, kopi, dan kebutuhan pokok rakyat. Nah, kalau sampai ditinggal ini kawasan Pak, wah saya lebih bagus mogok jadi anggota DPR Pak, pasang tenda di depan kantor PLN Pak. Cukup. Karena dosa saya sama orang Kaltara, kalau sampai Kaltara tidak dapat anggaran yang cukup untuk PLN listrik desa di sana Pak. Dan yang terakhir saya titip Pak Menteri, untuk Pertamina Pak. Tadi saya sudah sampaikan kalau tidak ada jalan raya, ya tentu harus pakai yang namanya air tractor Pak. Bayangkan orang bicara Papua sudah BMM 1 harga. Di dapil saya Pak, daerah perbatasan, 1 liter bebek solar itu bisa 85.000 Pak. Semen 1 sak 2 juta Pak. Jadi kalau negara tidak hadir di sana Pak, saya kecewa Pak. Jadi mohon ditugaskan juga PLN dan Pertamina supaya ada sinergi. Ya kalau tidak, ya saya kasihan rakyat Pak, karena di daerah pedalaman itu kalau nggak ada BBM, mereka nggak bisa pakai perahu pergi ke ladangnya Pak. Itu mereka makan dari mana, cari makannya gimana gitu. Jadi tolong nanti saya juga akan berdiskusi dengan Pertamina, dengan Patraniaga khususnya Pak, supaya daerah-daerah terpinggir yang menjaga integritas wilayah kita ini diperhatikan dengan benar. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih pimpinan.